Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan terkait dengan filariasis non-limfatik ke spesies yang lain, yaitu Mansonella perstan. Seperti juga filariasis non-limfatik yang lain, jadi ini juga diperantarai oleh vektor antara, dan spesiesnya ini ternyata tidak hanya menginfeksi manusia ya. Kalau di Afrika dan Amerika ini ternyata juga bisa menginfeksi kera. Jadi bisa menimbulkan infeksi pada manusia dan juga pada kera. Sebagai hospes perantara, ini dari genus Culicoides, yaitu dari Culex austeni dan juga Culex grahami spesiesnya. Morfologinya, jadi cacing dewasa ini punya kekhasan, dia punya habitat di Cavum serosa ya. Jadi dia ada di rongga-rongga gitu. Jadi biasanya di daerah di pleura, bisa di peritoneum, bisa di perikardium. Kemudian morfologinya juga hampir sama dengan yang lain, dia bentuknya filamen, jadi kayak benang putih kekuningan, dan juga dia juga punya kutikula yang halus. Cacing betinanya juga memiliki ukuran yang jauh lebih besar daripada cacing yang jantan. Mikrofilarianya tidak memiliki selubung atau tidak punya sarung ya, dan dia bersifat non-periodik. Maksudnya apa? Maksudnya bahwa kalau dia sifatnya non-periodik, itu bisa kita temukan di dalam peredaran darah perifer itu di setiap saat, baik siang maupun malam. Kenapa kita harus tahu periodisitas ini? Karena ini terkait dengan kapan kita harus mengambil sampel yang digunakan untuk pemeriksaan dalam rangka menunjang diagnosis. Jadi kalau kita tidak tahu periodisitasnya dan kita mengambil sampel pada waktu yang tidak tepat, kadang-kadang akan terjadi negatif palsu. Misalnya, dia punya periodisitas yang nokturnal. Jadi kalau periodisitas nokturnal itu keluar di darah perifer hanya pada saat malam hari. Karena kita tidak tahu, kita mengambilnya siang hari, otomatis kita tidak akan menemukan mikrofilaria tersebut. Padahal mungkin orang ini terinfeksi. Ini yang dinamakan sebagai negatif palsu ya. Jadi kenapa periodisitas ini juga penting? Itu salah satunya adalah kapan kita harus menentukan waktu yang tepat dalam pengambilan sampel untuk pemeriksaan penunjang yang nanti digunakan untuk menunjang diagnosis. Siklus hidup cacingnya sama seperti dengan filaria yang lain. Jadi ya, karena dia sebagai hospes perantaranya adalah dari Culicoides, jadi di sini yang menimbulkan infeksi juga bentuk L3-nya. Ketika masuk, dia kemana nanti larinya? Dia akan masuk ke kavum-kavum yang ada di dalam tubuh. Ada di cavum pleura, ada di mungkin di cavum peritoneal, atau mungkin di perikardium. Dan di sana nanti juga akan terjadi fertilisasi. Cacing betina dan jantan yang sudah dewasa akan menghasilkan mikrofilaria yang tidak memiliki selubung. Dan ketika Culex ini mengisap darah, mikrofilaria ini masuk ke dalam tubuh hospes perantara tersebut. Di sana akan migrasi ke usus hospes perantara, dan akhirnya nanti akan terjadi perkembangan juga dari L1, L2, L3, dan nanti akan migrasi ke bagian proboscis, sehingga ketika hospes perantara ini mengisap darah, larva infektif ini akan masuk ke dalam tubuh manusia. Apa kerusakan yang terjadi ketika ada infeksi dari spesies ini? Kalau infeksinya ringan, sama, pasti asimptomatis. Saya kira kalian semua pasti sudah tahu bahwa semua infeksi yang ringan, apalagi kalau punya daya tahan tubuh yang bagus, itu biasanya ya semua akan asimptomatis, tidak akan ada gejala klinis. Jadi kalau ada juga kadang-kadang minimal ya. Dan infeksi ini memang biasanya sekuelnya juga jarang, jadi karena infeksinya ringan. Dan juga bisa terjadi pembengkakan seperti infeksi sebelumnya ya, jadi ada calabar swelling ya.
Kalau cacing dewasanya hidupnya di kafum-kafum serosa seperti yang saya sebutkan tadi. Dan di sana juga akan terjadi reaksi inflamasi ringan tetapi ya tidak berat ya. Bagaimana kita cara mendiagnosis? Sama seperti infeksi cacing yang lain, kita bisa menemukan mikrofilaria dengan melihat di bawah mikroskop. Di mana kita bisa menemukan mikrofilaria, tadi bisa dari darah tepi, bisa dari kafum-kafum di mana cacing dewasanya hidup. Jadi misalnya kalau ada di paru-paru mungkin adanya efusi di sana, kita bisa melihat di sana. Dan karena dia sifatnya tadi non periodik, kita bisa mengambil spesimennya kapan saja ya. Dan salah satu pemeriksaan laboratorium yang bisa mendukung diagnosis itu adalah adanya eosinofilia. Jadi seperti infeksi cacing yang lain, kita juga akan menemukan eosinofilia pada infeksi cacing ini. Untuk pengobatan standar seperti pengobatan filaria yang lain, kita pilihan pertama adalah dengan menggunakan dietilkarbamasin. Tetapi pada infeksi cacing ini, ivermectin ternyata kurang memiliki respon yang bagus kalau kita gunakan untuk terapi. Dan kalau kita bisa memilih pilihan yang lain, yaitu kita bisa menggunakan mebendazole, karena ternyata mebendazole ini juga cukup baik responnya kalau kita gunakan untuk terapi pada infeksi cacing ini. Yang paling penting adalah bagaimana kita melakukan pencegahan dan juga pengendalian, karena kalau sebagai dokter itu yang utama adalah preventif dan promotif ya, bukan kuratif. Sehingga ini kita bisa mengendalikan vektor misalnya dengan menggunakan insektisida atau bisa menggunakan kelambu, tapi hati-hati karena hospes perantaranya kecil, kalau kelambunya itu lubangnya besar jadi nanti dia juga bisa masuk, sehingga mestinya kalau kita menggunakan kelambu dengan jaring-jaring yang lubangnya kecil atau rapat ya, atau kita pakai repelen yang kita usapkan di kulit kita sehingga hospesnya tidak akan menggigit kita. Dan yang lebih penting lagi adalah kita memberikan edukasi kepada masyarakat, utamanya adalah masyarakat yang tinggal di daerah endemik untuk penyakit ini. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Akan kita lanjutkan ke spesies yang lainnya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.